sendiri ini. Oh iya, besok ada PR sejarah lagi tentang konferensi meja bundar. Wah, harus dikerjain nih. Mana sih bukunya? Tadi dia. Udah jam berapa nih? Udah malam banget nih. Gak apa-apa lah, lanjut aja. Yang penting selesai. Alhamdulillah, akhirnya selesai juga. Mabuk banget nih. Jam berapa ini? Astagfirullahaladzim. Kesiangan. Pak, tunggu dulu Pak. Lanjut, berangkat. Udah, belum masuk. Makasih ya, Pak. Aduh, gimana nih? Udah terlambat. Mana jam pertama pelajaran sejarah lagi? Ahmad Syahputra. Hadir. Alfian Raditya Ramadan. Alfian Raditya, assalamualaikum. Izin masuk, Bu. Waalaikumsalam, salam masuk. Sebelumnya saya minta maaf, Bu. Saya terlambat masuk kelas karena bangunnya kesiangan, Bu. Kok bisa kesiangan? Semalam saya mengerjakan tugas sejarah tentang konferensi meja bundar hingga larut malam, sehingga saya bangunnya kesiangan, Bu. Oh begitu ya? Sekarang coba kamu jelaskan apa yang sudah kamu pelajari tadi malam kalau memang benar-benar kamu belajar. Silakan. Baik, Bu. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan tentang konferensi meja bundar. Pada tanggal 22 Agustus 1949, Apa itu KMB? KMB atau Konferensi Meja Bundar adalah sebuah pertemuan yang dilakukan di Den Haag, Belanda mulai dari 23 Agustus hingga 2 November 1949. Namun, hasil konferensi meja bundar ditandatangani di Den Haag dan di Jakarta. Konferensi meja bundar ini dihadiri oleh perwakilan Republik Indonesia, Belanda, dan yang diciptakan di Kepulauan Indonesia. Apa-apaan ini? Kita sudah merdeka dari dulu. Kenapa kita jauh-jauh dari Jakarta ke Den Haag hanya untuk menyatakan Indonesia telah merdeka? Belum, Bung. Kita ini masih belum merdeka. Lantas, 4 tahun lalu, tepatnya tanggal 17 Agustus 1945, kita sudah menang melawan penjajah dan sudah merdeka dari Belanda. Belum. Di mata Belanda kita belum merdeka. Setelah, Bung, daripada kau marah-marah tidak jelas, mending kau istirahat dan mempersiapkan diri untuk konferensi meja bundar. Indonesia.
is the grootste prestatie de Nederlands hebben bereikt sinds zijn ons kolonie. Ook al willen zijn vandaag hun soevereiniteit als onafhankelijk klein. 22 Augustus. We zullen geschiedenis schrijven tussen de twee landen, Nederland en Indonesië. Laten we desrang de teleconferentie start. Delegasi uit Indonesië, Dr. Hatta, the Vice President van Indonesia. 4 tahun lamanya kita hidup dalam persengketaan dan rasa dendam dalam hati. Pada konferensi kita kali ini, bangsa Indonesia dan bangsa Belanda akan memperoleh bahagianya. Anak cucu kita akan berterima kasih kepada kita semua. Delegasi van BFO, Sultan Hamid II van Pontianak. Pada kami adalah kemauan yang luhur untuk menjaga kepeliharaan agar dalam negara budaya yang tertanam harus ada hukum dan ketertiban. Dan kita harus menjadi tempat bagi setiap orang tanpa memandang agama, suku, ataupun bangsanya. Negara yang terbangun dari banyak etnis yang terpadu tidak bisa terwujud. Kami mau agar kami melakukan sendiri. Kami akan mencapainya. After vandaag with Nederland, Johan van Masseven, the Netherlands Minister van Justitie. Di kesempatan kali ini, saya berharap semoga apapun hasilnya, kedua negara akan menjadi negara yang damai, sejahtera, dan sentosa. Meski pada dasarnya, Indonesia merupakan dari bagian kerajaan Belanda, dan terus akan menjadi bagian Belanda. Sebab Indonesia... Apa maksud kau? Indonesia tidak akan bisa berkembang tanpa bantuan kami. Semua ini tidak bisa berjalan. En de afgevaardigde van de VN, Tom Critchley, een diplomaat uit Australia. Yang mulia, atas nama United Nations Cooperation for Indonesia, saya ingin menambahkan sedikit perihal peristiwa bersejarah. Konferensi ini didedikasikan untuk mengalihkan kedaulatan kepada 70 juta warga dan untuk membangun hubungan baik antar warga Belanda dengan warga Republik Indonesia. Dr. Hatta, Saya mengajukan keinginan untuk terbebasnya negara Republik Indonesia dari agresi militer Belanda. Negara Indonesia yang terdiri dari Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, serta Irian Barat. Saya keberatan, Irian Barat masih milik kami, bukan kalian. Irian itu bukan jajahan Belanda yang ada di wilayah kami. Tentu saja itu masih milik Belanda. Kalian ingin merebut semua koloni kami? Tidak. Bagaimana jika kita mendirikan organisasi Uni Indonesia dan Uni Belanda Perserikatan Persahabatan Militer kita? Ekonomi kita, politik kita, dan segala aspek akan kita urus bersama. Sama saja, itu belum bebas. Jadi setelah kemerdekaan kau akan mengusir kami. Organisasi Persahabatan Asia tak apa, asal terdiri dari dua negara yang berbeda dengan tujuan saling membantu. Saya kurang setuju. Kenapa tidak setuju? Indonesia bukanlah Belanda. Begini, bagaimana jika kita mengakui kalau kalian sebagai negara yang berdaulat atas nama Republik Indonesia Serikat, namun tanpa Irian Barat? Setuju? Sebaiknya kau akui Republik Indonesia Serikat sebentar lagi awal bulan Desember. Tak masalah. Lalu soal Uni Indonesia Belanda? Seperti yang sebelumnya saya katakan, tak apa, asal kau pandang kami sebagai negara yang sederajat dengan kalian. Cih, hahaha, sederajat. Mengapa? Kau keberatan? Tidak bisa. Negara yang merdeka karena mengemis ingin dipandang sederajat. Hih, pengecut. Berikut soal hutang, kami akan mengakui kalian sebagai negara sepemikiran jika melunasi hutang kalian. Lucu sekali.
kalian ini merupakan suatu perusahaan sebelum menjadi suatu negara. Sekarang setelah menjadi suatu negara, kalian harus melunasi hutang-hutang VOC. Tetap saja, VOC adalah perusahaan Belanda. Kalian tidak bisa melempar hutang-hutang kepada para pekerja. Hakim, negara yang disebut sebagai negara Indonesia ini rupanya tidak memiliki uang, membayar hutang saja tak mampu, apalagi mendirikan suatu negara sendiri. Negara ini merupakan negara kapitalis, bukan komunis. The first president of 3 November Warden forgets Danko. Indonesia seharusnya sejak lama merdeka. Apa yang terjadi? Masih ada saja orang-orang seperti kau, negara Indonesia namun berpihak pada lawan. Saya itu berdarah Pontianak, bukan Indonesia. Indonesia hanya terdiri dari orang-orang Jawa. Di mana-mana pasti ada yang namanya mayoritas. Indonesia itu negara kesatuan, semua etnis disederajatkan. Sudahlah Bung, Indonesia tidak ada apa-apanya tanpa Belanda. Hahaha. Maaf Bung, sungguh. Kau tidak perlu minta maaf kepadaku. Minta maaflah pada Indonesia. Sudah tengah malam loh. Kenapa kau masih di luar? Apa yang kau pikirkan? Apakah kita benar-benar bisa merdeka? Rum, langit telah mengajarkan kita. Di malam yang gelap pasti ada bulan yang indah yang menerangi seluruh ciptaannya. Tidak akan hilang ditelan waktu. Dan jikalau fajar menyambut pagi hari, pasti habis gelap terbitlah yang namanya terang. Kau tidak perlu khawatir, Rum. Later, with this, Rendezvous Conference start. Greatly Augsburg. Baik tuan-tuan, setelah bermusyawarah, hasil dari konvensi ini adalah 1. Belanda akan mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang berdaulat Republik Indonesia Serikat. Republik Indonesia Serikat terdiri dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan juga Irian Barat. Irian Barat tidak termasuk dalam Indonesia Serikat. 2. Masalah Irian Barat akan dibahas di konferensi yang berbeda di tahun depan. 3. Didirikannya Uni Indonesia Belanda dengan tujuan saling membantu serta dengan status yang sederajat. 4. RIS harus membayar hutang-hutangnya agar hasil dari konvensi ini bisa diterapkan. Terima kasih. Saya tidak setuju. Apa hubungan kami dengan hutang-hutang Belanda? Ini tidak masuk akal. Kalau Belanda sudah mengakui kita sebagai negara Indonesia, mengapa kita harus membayar hutang Belanda? Tetap saja, Bung. Hutang harus dibayarkan. Ulang yang kau tadi ucapkan. Kami ini sudah menjadi negara dua yang berbeda. Mohon revisinya, Tuan Priestley. Tuan Hatta, saya tidak bisa menghapus hutang-hutang tersebut. Namun saya bisa meringankan hutang-hutang tersebut setelah 1942, kalau mau.
Baik, itu tadi yang bisa saya jelaskan tentang konferensi meja bundar. Sekian dan terima kasih. Silakan duduk sebentar. Terima kasih, Bu. Baiklah anak-anak, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan baik. Hasil dari KMB 1. Belanda mengakui Indonesia sebagai Republik Indonesia Serikat atau RIS, sehingga menjadi sebuah negara yang berdaulat dan merdeka. RIS terdiri dari 15 negara bagian yang dibentuk Belanda. 2. Status Irian Barat diselesaikan dalam waktu 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan. 3. Akan dibentuknya Uni Indonesia Belanda. 4. RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsensi serta izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. 5. Pengambil alihan hutang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat.